Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Ikor selaku penguji skripsi saya dan yang saya cintai teman-teman saya. Dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita di sini bisa berkumpul dengan sehat walafiat. Izin perkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ali Mahfud, NIM 6211418009, jurusan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Saya di sini akan mempresentasikan tentang skripsi saya yang berjudul Peran dan Strategi KPOTI Kabupaten Semarang dalam upaya revitalisasi permainan tradisional serta dampaknya terhadap penguatan karakter anak sekolah dasar. Oke, selanjutnya yaitu latar belakang. Latar belakang ini dimana di era milenial permainan tradisional ini mengalami tekanan dan mulai menghilang. Di tengah masyarakat, generasi milenial kebanyakan lebih senang bermain permainan digital seperti Mobile Legends, PUBG dan sebagainya yang umumnya berasal dari luar negeri. Permainan tradisional ini hanya permainan tersebut hanya menawarkan kesenangan saja kepada yang memainkan dan tidak mengajarkan kepedulian terhadap lingkungan sosial yang mana tak sesuai dengan konsep kebudayaan timur. Selanjutnya yaitu ada pembatasan masalah. Di sini pembatasan masalah saya yaitu batasan masalah dalam penelitian ini mencakup peran KPOTI dalam melestarikan permainan tradisional dan dampaknya terhadap penguatan karakter anak sekolah dasar di Kabupaten Semarang. Yang kedua, rumusan masalah yaitu bagaimana peran dan strategi KPOTI Kabupaten Semarang dalam upaya revitalisasi permainan tradisional di Kabupaten Semarang. Untuk tujuan penelitian ini mengetahui peran dan strategi KPOTI Kabupaten Semarang dalam upaya revitalisasi permainan tradisional di Kabupaten Semarang. Terus selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini memiliki kebermanfaatan bagi keilmuan yang identik dengan ilmu keolahragaan, terkhusus pada penelitian yang memiliki relevansi dengan revitalisasi permainan tradisional terhadap penguatan karakter anak sekolah dasar. Terus selanjutnya yaitu ini adalah perbedaan dengan peneliti dengan penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Imron tahun 2017 dan yang kedua ada Miftahul Ulum di tahun 2022. Oke, selanjutnya yaitu di sini ada peran dan strategi. Peran sendiri adalah serangkaian perumusan dengan sifat yang memberi batasan perlakuan sesuai harapan, tentunya menurut Soekarno tahun 1992. Berlandaskan penjabaran, sebelumnya peran merupakan serangkaian harapan, tuntutan ataupun tujuan yang diamanahkan masyarakat kepada individu ataupun sekelompok orang yang berwenang
Menurut Gibson dalam Winardi tahun 2006 menjabarkan bahwasanya organisasi adalah entitas yang memberikan potensi terhadap masyarakat untuk meraih tujuan-tujuan yang spesifik, yang mana perihal tersebut tidak dimungkinkan untuk dilakukan secara mandiri. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan, planning, dan manajemen untuk mencapai suatu tujuan strategi dan organisasi, di mana untuk mencapai sebuah tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang permainan tradisional. Di sini permainan tradisional ini menjadi bagian dari kebudayaan. Menjadi kebudayaan bagian dari sejak zaman nenek moyang sebelumnya adanya perkembangan teknologi yang muncul. Semakin cepat banyak permainan tradisional yang diminati oleh anak-anak Indonesia. Permainan tradisional ini membutuhkan kesabaran dan konsistensi untuk terus melestarikan dan mensosialisasikan. Selanjutnya yaitu bermain. Bermain atau play didefinisikan sebagai kegiatan yang menyenangkan namun memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan anak, menurut Arlott tahun 1993, Papalia 2000. Permainan dan bermain memiliki banyak fungsi bagi anak, khususnya dalam menstimulasi tumbuh kembangnya anak tersebut, yakni permainan sebagai sarana dan prasarana untuk menumbuhkan kemampuan bersosial pada anak. Menurut Darmianiase tahun 2014, jenis-jenis permainan tradisional diantaranya yang pertama, permainan yang dilaksanakan di dalam kelas serta bermain congkak, ular tangga, monopoli, halma, tebak-tebakan, dan lain-lain. Dan yang kedua, permainan yang dilaksanakan di luar ruangan, di ruangan kelas seperti kucing-kucingan, benteng-bentengan, bangun tidur, dan lain-lain. Menurut A. W. Wijaya dalam Renjabar 2006, revitalisasi dan pelestarian merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan suatu keadaan yang abadi dan tetap serta bersifat dinamis. Dan karakter sendiri yaitu mendefinisikan karakter adalah suatu sikap ataupun sifat yang ada dalam diri manusia. Karakter dapat terbentuk dalam diri tiap individu melalui pengalaman ataupun pembelajaran yang diperoleh dalam hidup, baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Macam-macam, di sini ada macam-macam bentuk karakter menurut Wibowo tahun 2013. Di antara lainnya, yang pertama ada religius, yang kedua jujur, disiplin, toleransi, 5 tanggung jawab, 6 kerja keras, 7 mandiri, 8 semangat kebangsaan. Menurut Junaidi,
Seri 2010, pentingnya pendidikan karakter dapat juga dilihat dari fungsinya, yaitu pengembangan pengembangan sendiri menjelaskan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, terutama bagi peserta didik. Yang kedua, perbaikan, yaitu memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermanfaat. Selanjutnya yaitu jenis dan desain penelitian saya. Penelitian saya yaitu penelitian kualitatif, penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dan tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan objek menurut Anggito dan Setiawan tahun 2018. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif seperti transkripsi, wawancara, catatan lapangan, gambar, foto, rekaman video, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data sendiri saya menggunakan triangulasi. Triangulasi ada dua, yaitu triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Yang kedua, triangulasi teknik. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Untuk teknik keabsahan data, untuk menentukan keabsahan data menurut Sugiono 2009 dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda. Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif menggunakan triangulasi data. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan saya. Yang pertama yaitu KPOTI Kabupaten Semarang berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan revitalisasi permainan tradisional yang kian tersaingi dengan adanya arus globalisasi. Yang kedua, tantangan yang dihadapi oleh KPOTI Kabupaten Semarang yaitu keharusan mencari strategi yang tepat di tengah perkembangan zaman dan optimalisasi permainan tradisional yang begitu berbeda dengan permainan online. Yang ketiga, revitalisasi permainan tradisional memiliki dampak yang positif terhadap penguatan karakter anak sekolah dasar, terutama di Kabupaten Semarang. Yang terakhir yaitu simpulan yang pertama yaitu diperlukan perluasan jangkauan untuk revitalisasi permainan tradisional terkhusus di Kabupaten Semarang. Yang kedua, anggaran yang untuk diingatkan. Dan tiga, dibutuhkan penelitian lanjut untuk menggali data-data informasi ataupun pemaknaan lebih mendalam berkaitan dengan dampak revitalisasi permainan tradisional terhadap penguatan karakter anak sekolah dasar terkhusus di Kabupaten Semarang. Hasil akhir, dan ini adalah dokumentasi permainan tradisional khas Kabupaten Semarang
ada sirip mancung, sreng, serta ketapel. Dan sekian dari saya, Muhammad Al-Mahfud. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.